Selamat datang di channel Youpedia, channel yang akan memberikan Anda wawasan mengenai banyak hal. Kali ini admin bakal ngebahas tentang bagaimana tahapan pembuatan vaksin. Hai Kepoers, kalian pasti pernah divaksin kan? Ada yang divaksin kayak gini? Bahkan ia beberapa kali langsung teriak histeris meski jarum suntik belum menusuknya. Tingkah laku napi yang lucu ini otomatis mengundang tawa seisi gedung baik petugas dan napi lainnya. Atau kalem aja? Nah, sekarang Mimin bahas tentang vaksin. Pertama, apa sih itu vaksin? Vaksin adalah produk biologi yang disuntikan ke dalam tubuh manusia dengan tujuan menstimulasi kekebalan tubuh atau imun untuk melawan penyakit tertentu. Ternyata ada berbagai jenis vaksin loh. Pertama, vaksin yang dilemahkan. Kedua, vaksin yang sudah dimatikan. Tiga, vaksin toksoid. 4. Vaksin protein subunit. 5. Vaksin asam nukleat. Dan 6. Vaksin vektor virus. Mari kita bahas satu persatu. Vaksin yang dilemahkan adalah vaksin yang berisi virus atau bakteri hidup, tapi sudah dilemahkan, sehingga tidak membahayakan tubuh. Prosesnya seperti pembentukan imun secara alami. Misalnya, vaksin BCG untuk mencegah tuberkulosis. Vaksin dimatikan adalah vaksin berisi virus atau bakteri yang sudah mati. Biasanya perlu suntikan ulangan atau booster. Contohnya adalah vaksin hepatitis A. Vaksin toksoid berisi toksin atau racun yang sudah diinaktivasi. Contohnya vaksin tetanus. Vaksin yang berisi protein subunit menginduksi sistem imun dengan cara memberikan komponen atau antigen dari patogennya. Contohnya hepatitis B. Vaksin asam nukleat berisi materi genetik dari virus seperti mRNA dan DNA. Contohnya adalah vaksin COVID-19. Vaksin vektor virus kerjanya dengan cara menggunakan virus lain untuk membawa materi genetik patogen. Contohnya adalah vaksin COVID-19. Setelah tahu jenis-jenisnya, lanjut yuk proses pembuatannya. Ternyata membuat vaksin tidak seperti meracik jamu loh. Mas Joko mau jamu apa? Untuk membuat vaksin, ilmuwan harus melalui banyak tahapan dan proses, serta membutuhkan biaya besar hingga waktu berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun. Menurut CDC, setidaknya ada 6 tahap pembuatan vaksin. Pertama, tahap eksplorasi. Pada tahap ini, ilmuwan bakal meneliti virus atau bakteri yang menginfeksi manusia, mengekstraksinya dalam jumlah banyak, termasuk pembuatan vaksin dalam jumlah yang terbatas. Tahap praklinis. Vaksin yang dibuat diuji terlebih dahulu dengan disuntikan pada hewan percobaan, misalnya tikus, kelinci, atau kera, untuk melihat keamanannya. Tahap 3 atau tahap uji klinis. Dilakukan percobaan pada manusia. Tentunya mereka yang sudah siap menjadi sukarelawan. Pada tahap ini terdapat 3 fase, yaitu fase 1 diperlukan sekitar 10-100 sampel bertujuan untuk menilai keamanan dosis dan memastikan vaksin dapat bekerja merangsang sistem kekebalan tubuh. Fase 2 diperlukan sekitar 100-1000 sampel bertujuan untuk menilai efektivitas, menentukan rentang dosis optimal, dan efek samping jangka pendek. Fase 3, lebih dari 1000 orang sampel. Tujuannya untuk memastikan keamanan, efektivitas,
dan keuntungan yang melebihi risiko penggunaan pada populasi lebih besar. Tahap 4. Tahap selanjutnya adalah persetujuan penggunaan dan izin edar yang diberikan oleh otoritas kesehatan setempat, misalnya di Indonesia oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Tahap 5. Setelah mendapat izin edar, saatnya vaksin diproduksi dalam jumlah besar dan siap disuntikan ke manusia sesuai dengan target terapi. Tahap terakhir atau tahap 6 adalah tahap kontrol kualitas. Setelah vaksin disuntikan ke populasi, vaksin masih harus terus dipantau untuk menghindari efek samping yang tidak diharapkan. Demikianlah tahapan-tahapan pembuatan vaksin secara umum. Sekarang ini, dunia sedang dihadapkan pada pandemi COVID-19, di mana setiap negara berlomba-lomba memvaksinasi warganya. Di kesempatan selanjutnya, admin bakalan bahas khusus tentang COVID-19. Semoga bos-bos semuanya yang menonton video ini mendapatkan manfaat ilmu baru. Salam Kepors. You're still here. It's over. Go home.